Ikut kami menjelajahi Eco Green Park yuk. Di sini ada apa aja ya? Sesuai namanya, di sini selain melihat dan berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, kita juga bisa belajar banyak hal tentang menjaga lingkungan. Wah, ada berbagai jenis ayam. Teman-teman lihat nggak, ada ayam yang seperti pakai celana Cut Bray. Itu namanya ayam Brahma. Dania mau coba kasih makan kuda nih teman-teman. Ada juga loh video Dania kasih makan jerapah, singa, dan beruang di Batu Secret Zoo. Videonya ada di atas sini ya. Ada kambing. Peganglah. Boleh. Pegang dah. Shirley. Dah, satu lagi ya, Mam. Habis kasih makan kuda, kita lanjut kasih makan ikan yuk. Wih, pada lahap-lahap banget. Lapar ya? Di belakang kolam ikan ini ada flamingo. Kita sempetin foto sebentar. Cekrik, cekrik. Di Eco Green Park ada wahana bermainnya. Semua wahana gratis dan semua bisa dimainkan tanpa mesin. Ramah lingkungan ya. Setelah tadi Dania main ayunan, ayah dan ibu juga pengen kita naik ayunan yang besar banget. Wush. Di Eco Green Park kita nggak cuma ngelihat hewan-hewan yang ada di kandang, tapi juga bisa interaksi langsung dengan hewan yang dilepas. Wah, banyak banget nih burung merpati. Oh, ada juga ayam. Wah, ayam yang satu ini besar banget, Dania sampai takut.
Kita mulai memasuki galeri daur ulang. Karya yang ditampilkan di sini semua terbuat dari barang bekas, seperti dari plastik kemasan, rantai dan ban motor, dan banyak barang bekas lainnya. Untuk robot yang satu ini terbuat dari onderdil mesin motor. Wow, keren semua ya. Kalau tadi kita ngelihat berbagai burung yang jinak, setelah ini kita ngelihat berbagai jenis burung karnivora, pemakan daging. Ini ada burung bangkai berkepala putih. Bilang buncis, cekrik cekrik. Di sini kita juga bisa berfoto dengan hornbill dan burung elang. Oh ya, ada juga wahana rumah terbalik. Semua wahana di dalam Eco Green Park gratis ya. Ada yang penasaran sama patung bebek bertopi? Capek. Besar. Swan. Ada telurnya, Nak. Black swan. Kalau tadi patung bebeknya kecil, ini ketemu patung bebek yang besar sampai bisa didudukin. Gemes banget. Buncis. Burung pelikan. Teman-teman tahu nggak kalau ternyata paruh burung pelikan ini bukan untuk menyimpan makanan. Kantung besar itu digunakan untuk menangkap ikan seperti jaring. Pelikan langsung membuang airnya dengan memiringkan paruhnya. Ikan yang terjebak di dalam paruh langsung ditelan bulat-bulat. Hebatnya, paruh ini bisa menampung air hingga 11 liter atau setara dengan 2/3 galon air yang kita pakai di rumah. Keren! Angsa hitam. Angsa hitam berasal dari Australia, teman-teman. Dan ia bisa hidup sampai 40 tahun. Cukup lama ya. Angsa adalah seekor hewan yang hidupnya monogami, yang bertahan pada satu pasangan seumur hidupnya. Romantis. Teman-teman mungkin sudah nggak asing ya dengan burung merak berwarna cantik seperti ini. Tapi ternyata ada juga loh burung merak berwarna putih bersih. Burung putih itu baru menutupi seluruh tubuhnya kira-kira saat burung merak berusia 3 bulan. Cantik banget ya. Kalau burung yang satu ini adalah burung kakatua mungil berpipi merah yang berasal dari Australia. Wah, kayak lagi pakai blush on. Selesai sudah petualangan kita di Eco Green Park. Habis ini kita jalan-jalan kemana lagi ya? Sampai
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau lanjut cerita buku dari Litara yang ada di website Literasi Cloud. Hari ini temanya tumbuhan. Iya. Oke. Yang berjudul Don't Fall Frangipani. Iya bener. Jangan jatuh bunga Jepun. Jadi frangipani itu adalah bunga Jepun. Bunga Kamboja dari Bali. Ini suka banget pegang bunga itu. Nih ada banyak kan di taman. Nah, buku ini ditulis oleh kakak Imelda Naomi. Terus ilustratornya adalah kakak Pamela Suryajaya. Ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris oleh Room to Read. Publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita mulai aja ya. Ayo. Oke. Don't Fall Frangipani. Sebenarnya kasihan loh. Karena? Nih ceritanya. Kenapa? Yang si bunga sama si kupu-kupunya itu. Akhirnya jatuh soalnya ya. Jadi kemarin Dania udah sempat baca yang versi bahasa Indonesianya. Nah hari ini kita mau baca versi bahasa Inggrisnya. Wah ada apa ini yang terbang? Ada kupu-kupu. Wow kupu-kupunya cantik ya. Warna apa kupu-kupunya? Warna oranye. Oranye. Sama ada kuningnya. Ada kuningnya. Good morning flowers. Kalau flowersnya bisa ngomong, mungkin dia bakal jawab good morning butterfly gitu ya. I love to fly and dance near the frangipani tree. Where is the frangipani tree? This is ini ya. Okay. What's the color of flower? Frangipani. Ini. Ya. White. White. And yellow. Yes. Oh no. Wah, kenapa? Some of the frangipani flowers are falling off the tree. Oh no. Oh. Kupu-kupunya gimana tuh ekspresinya? Oh gitu. Wush. Wush. Coba kita sama-sama yuk. Ada angin. Wush. Wush. Anginnya kencang sekali. Wush. 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 Wind, blow more gently, please. So many flowers have fallen off. Tuh, banyak banget tuh frangipani flowers yang jatuhan. Bunga Jepun yang jatuh. Oh, are there any flowers left? Bisakah teman-teman lihat bunga yang masih tersisa? Ada nggak ya? Tuh. Iya, ada nih. Ada. Iya, ada. Wow. Look, one little frangipani is left on the tree. I will make sure it doesn't fall. Oke, butterfly-nya berjanji, I will make sure it doesn't fall. Mau dijagain sama butterfly ya. Maybe this leaf can protect it. Oh, it's so heavy. Gimana? Coba angkat daun. Baru dia punya akal yang lain. Dia punya ide lain ya. Maybe this sticky sap can keep the frangipani on the tree. Do you know sticky sap? Getah pohon. Ya, getah pohon yang lengket, yang sticky. Yang sticky, jadi dia bawa getahnya, mau dibawa ke dekat bunganya. Ayo kita lihat. Oh no, but now I'm sticky too. Sekarang aku jadi lengket juga. Ih, lengket. Coba kita lihat Dania, tangan Dania kena getah. Lengket. Ada yang bersuara. Tiba-tiba ada yang memberitahu. Ada suara. Butterfly, you can use my web. Siapakah itu? Laba-laba. Thank you, spider. Kata butterfly.
Padahal Coba biasanya digulung. butterfly sama laba-laba itu tuh saling memakan. Iya loh. Tapi kali ini mereka saling tolong menolong, bersahabat. Kita coba yuk kita coba bantu spider untuk menggulung jaringnya di dekat frangipani. Ya. Boleh gini. Gulung. Tapi kalau dia sih gini. Oh ya gini. Gulung. Jangan jatuh ya frangipani. We work hard to keep the last frangipani flower on the tree. But even with all our help, the little frangipani falls off. Bahkan sudah diapain tadi? Dibantu melindungi dari angin dengan daun yang dibawa tadi sama butterfly. Terus itu coba pakai getah pohon yang lengket yang tadi sampai bikin butterfly-nya ke lengket. Iya, badannya jadi lengket. Terus udah pakai spider web. Tapi putus. Tetap jatuh ya. Little frangipani jatuh di atas kepala anak perempuan. Little frangipani, where are you going now? Mau kemana ya? Little frangipani ya dibawa sama anak perempuan tadi. Wow. Ternyata little frangipani dipakai oleh banyak orang. Coba lihat di mana little frangipaninya. Oke. Ada nggak bunga frangipani, bunga Jepun yang lain? Ini. Oke, mana tuh kalau di sini? Itu. Tuh banyak ya ternyata bunga Jepunnya ya. Iya. Dipakai. Di sini buat hiasan ya. Di kepala. Now you are dancing. Tuck in the dancer hair. You look even more beautiful. Ya kita dance bersama-sama bunga frangipani. Gitu. Di sini kisahnya bunga frangipaninya. Ayo teman-teman, kita dance bersama Frangipani. Iya, frangipani atau bunga Jepun. Walaupun jatuh, ternyata alhamdulillah tetap bisa dipakai untuk hiasan para penari di Bali. Masya Allah. Oke, udah selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu esok hari. Kita mau baca buku lagi tentang apa ya? Nantiin besok ya. Ya, nanti kita cari tahu besok. Oke, say goodbye. Goodbye, my friends. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ada yang tahu ini hewan apa? Salam kenal, aku adalah flamingo. Halo flamingo. Aduh, kakiku terluka. Apakah kalian mau membantuku? Tentu saja. Ayo kita bantu flamingo membersihkan luka. Terima kasih sudah membersihkan lukaku. Wow, sekarang lukaku sudah tertutup perban. Makasih ya, Besti. Jangan khawatir, aku hebat berdiri satu kaki loh. Kalau kata peneliti sih, berdiri satu kaki membuat aku jadi lebih hemat energi, mengurangi kelelahan otot dan menurunkan suhu tubuhku. Untuk alasan pastinya sih belum diketahui ya. Bisa jadi itu cuman hobi aku. Hihihi. Kalau hobi kalian apa nih? Kasih tahu dengan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, tadi belum selesai ya perkenalannya. Aku adalah flamingo. Namaku berasal dari kata Latin flamma, yang artinya api. Mungkin karena warnaku merah begini, seperti warna api ya. Tapi Besti, sebenarnya aku saat menetas berwarna putih atau abu-abu. Lalu karena kami suka sekali makan krustasea seperti udang dan ganggang yang lezat, yang mengandung banyak karotenoid. Alhasil bulu kami jadi berwarna merah jambu seperti ini.
Bahkan kuning telur flamingo juga berwarna kemerahan loh. Oh iya, zat karotenoid ini juga memberi warna oranye hingga merah pada tumbuhan seperti tomat dan wortel. Besti jangan takut ya, tetap konsumsi udang dan sayuran berwarna jingga hingga merah secukupnya. Zat ini bisa membuatku menjadi warna merah jambu karena aku mengkonsumsinya terlalu banyak. Soalnya enak sih. Kalau Besti semua makan pakai tangan atau sendok, kalau aku langsung masukkan kepalaku ke dalam air nih. Aku menyedot air dan lumpur di bagian depan paruhku, lalu aku pompa keluar. Dalam paruhku ada bagian bernama lamelar yang berfungsi sebagai filter, menjebak udang dan makhluk air kecil lainnya untuk aku makan. Hohoho, aku pun kenyang. Flamingo, flamingo, leher panjang kaki jenjang, tetap tegak berdiri dengan satu kaki. Flamingo mencari makan, ia sangat suka udang. Lihat saja bulunya berwarna pink terang. Oh, di sana banyak udang. Ya sudah Besti, aku cari makan dulu ya. Dadah! Kita mengenal hewan-hewan di Indonesia yuk. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Dania sedang latihan untuk tampil nari tradisional. Ada yang tahu ini tarian apa? Sebelum kita melihat penampilan Dania dan teman-teman, yuk kita mengenal 10 tarian tradisional Indonesia. Nomor 10. Tari Jaipong dari Jawa Barat. Tarian ini ternyata gabungan dari beberapa jenis tarian loh. Gerakannya sangat luas ya.
Nama tarian ini konon terinspirasi dari suara gendang yang terdengar blak keting pong, lalu dimodifikasi menjadi jaipong. Nomor 9. Tari piring asal Sumatera Barat. Pada awalnya, tarian ini digunakan sebagai wujud syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Piring disimbolkan sebagai pemberian sesaji kepada dewa. Tentunya saat ini tari piring berubah fungsi menjadi hiburan ya. Nomor 8. Tari burung enggang asal Kalimantan Timur. Tarian ini menggambarkan gerakan burung enggang yang terbang bebas ke sana kemari. Kepakan sayapnya begitu indah. Semoga baik tarian maupun keberadaan burung enggang di alam selalu bisa lestari ya. Nomor 7. Tari kecak asal Bali. Tarian ini membawakan kisah Ramayana, yaitu tentang Rama, Sinta, dan perang melawan Rahmana. Bunyi cak 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 mengacu pada lambang api suci yang membakar roh jahat. Nomor 6. Tari Zapin Melayu asal Riau. Tarian ini berasal dari negeri Yaman yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Riau, Sumatera, Bangka Belitung, hingga Kalimantan. Tarian ini digunakan untuk berdakwah yang diiringi oleh syair pujian kepada Allah. Nomor 5. Tari Pakarena asal Sulawesi Selatan. Awalnya tarian ini sarana upacara ritual suku Makassar. Saat ini terus dilestarikan sebagai penyambutan pengantin dan perayaan hari besar kenegaraan. Nomor 4. Reok Ponorogo asal Jawa Timur. Kesenian ini bercerita tentang perang antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Bantar Angin. Wah, pertarungan sengit antara Singa Barong dari Kerajaan Kediri dan Prabu Klano Sewandono dari Ponorogo. Nomor 3. Tari Sajojo asal Papua. Asal-usul tarian ini belum diketahui secara pasti. Nama tarian diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Gerakan tarian sangat energik ya, penuh gerakan kaki dan loncatan. Nomor 2. Tari Saman dari Aceh. Sejarahnya tarian ini dikembangkan oleh seorang tokoh Islam bernama Syekh Saman. Tarian ini disebut tarian 1000 tangan. Memang kekompakan gerakan tangan para penari keren banget ya. Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia loh teman-teman. Keren. Nomor 1. Tari Tempurung asal Sumatera Barat. Nah, tebakan teman-teman ada yang benar nggak nih? Tarian ini akan ditampilkan oleh Dania dan teman-teman. Tari Tempurung disebut juga tari linte. Tari linte berasal dari kata hililinga wawu hi pongentea. Artinya, saat panen kelapa, anak-anak sambil membunyikan tempurung. Mereka menari dengan gembira. Wah, pas banget ya. Selamat menyaksikan.
Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi main di Kidzone sama Rinda. Aku ditemenin sama yang tiangkung aku. Guys, main rumah-rumahan ya. Aku tuh kaget banget loh guys, punya kasur tuh kayak gini teman-teman. Aku suruh masuk ke rumah merah. Di dalamnya ada kuda-kudaan doang. Jangan-jangan ini kandang kuda. Sekarang aku mau naik motor. Motornya kegedean. Kok malah goyang-goyang, motornya bukannya maju malah goyang-goyang. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here and a there, here and Aku tuh suka banget main kuda-kudaan loh guys, pas masih kecil. Sekarang aku mau naik yang ini ya. Aku meluncur ke perosotan. Meluncur ke boli. Kok malah ditinggalin? Gak apa-apa deh. Sekarang aku mau masuk ke rumah ungu. Gimana aku? Cilok. Bah. Lucu kan guys? Aku guys loh, kok malah tutup lagi? Cilok. Aku naik ke balon raksasa. Ada banyak rintangan di dalamnya, susah sekali. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a here and a Lagi-lagi aku disuruh manjat. Sebentar, sedikit lagi. Sekarang aku mau meluncur. Dan 1, 2, 3. Meluncur. Seru loh guys ini tuh guys. Guys, ada yang pernah kesini? Guys, yang pernah kesini komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini.
there, here, up, there, up, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some sheep, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wheels on the bus. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The wheels on the bus. Yeah! The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The wheels on the bus. Wah, Dania terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong. People on the bus go up and down, up and down, up and down. The people on the bus go up and down, all through the town.
Bye guys. Muah, muah, muah. with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam, kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah. Berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh. Sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Mereka Anak kucing ada anak ibu kucing. Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain. Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Samud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Samud menguning. Namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Samud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari. Namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang. Saatnya kita
Udah selesai tuh. Hari ini aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Berlibur ke pantai ini asyik, asyik, asyik sekali. Ikuti keseruan lainnya main air dan ketemu bintang laut di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kami ketemu badut SpongeBob dan Doraemon.
Hayo, siapa yang masih suka nyebut ini ikan paus? Walaupun bentuknya sangat mirip ikan dan hidupnya di lautan, ternyata paus bukan ikan loh, tapi hewan mamalia. Mamalia itu apa sih? Assalamualaikum. Yuk mengenal lebih dekat mamalia bersama Parentify. Let's go! Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya, dan sebagian besar mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Mamalia tersebar di seluruh dunia, dari tempat yang dingin hingga panas, dari yang hidup di air hingga darat. Bahkan ada yang bisa terbang. Kita coba bahas satu persatu ya, ciri-ciri mamalia. Mamalia termasuk hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi bentuk tubuhnya tidak lembek seperti cumi-cumi atau ubur-ubur ya. Sebagian besar mamalia juga memiliki rambut pada seluruh tubuhnya. Pada lumba-lumba, rambut hanya terdapat pada bagian moncong dan menghilang saat mereka dewasa. Ada juga terenggiling, satu-satunya mamalia bersisik keras dan tebal. Sisiknya terbuat dari keratin, sama seperti bahan pembentuk kuku dan rambut kita juga loh. Semua mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Mamalia yang hidup di air, hidungnya dilengkapi dengan katup, sehingga air tidak masuk ke saluran nafas. Saat bernafas, mereka akan naik ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Jantung pada mamalia terbagi menjadi 4 ruangan. Ini sama seperti jantung manusia. Darah yang kaya oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh. Tidak tercampur dengan darah yang memiliki sedikit oksigen yang dialirkan ke paru-paru. Mamalia bersama burung menjadi kelompok hewan yang memiliki jantung dan peredaran darah paling efisien. Mamalia memiliki tubuh yang digunakan untuk bergerak, kaki-kaki untuk berjalan dan berlari, ekor dan sirip untuk mamalia laut berenang, juga sayap untuk terbang. Gak cuman burung yang bisa terbang loh, mamalia juga ada yang bisa terbang. Ada yang tahu? Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang secara aktif. Sayap mereka terbentuk dari membran kulit tipis yang merentang di antara jari-jarinya. Mamalia lain seperti tupai terbang atau sugar glider bisa meluncur dari ketinggian, tapi bukan terbang secara aktif ke sana kemari seperti kelelawar. Dari berbagai ciri-ciri hewan mamalia tadi, coba kamu sebutkan hewan mamalia apa saja yang sering kamu temui. Assalamualaikum. Halo teman-teman, Ketemu lagi sama Kakak Aziza. sama kakak Dania. Iya, hari ini kita mau baca buku lagi nih. Ceritanya kali ini berjudul I like your way. Ya. Nah, penulis buku ini adalah Kakak Audelia Agustin. Ilustratornya adalah Kakak Haikal. Haikal. Lalu buku ini berbahasa Indonesia, ditranslate ke bahasa Inggris oleh Room Room to to Read. read. Publishernya Yayasan Litara. Iya. Yuk kita langsung lanjut aja ya. Mom, Rano goes to Alice's birthday party. Rano lagi mau pergi ke rumahnya Ali. Mau ke kalau Alif mah ayahnya Dania. Mau ada acara ulang tahun. Iya, Wah itu Rano lagi jalan. dia ketemu sama Wuri. Iya, Rano adalah anak yang tidak bisa melihat. Ia bisa sampai ke rumah Ali nggak ya? Bisa. Oke, coba kita lihat yuk perjalanannya. Ayo
Masih jauh ke sana. Wih, jauh sekali. Gimana caranya? Sana, sini. Let's go together, Rano. I can guide you. Ada temannya yang bernama Wuri. Wuri. Bajunya Wuri warna apa tuh? Warna merah, total putih. Cantik sekali. Kalau si Rano itu tuh biru garis-garis putih. Rano mau nggak ya dituntun sama Wuri? Nggak. No need Wuri, I know the way. I know the way. Hey, why are you sniffing? Am I smelly? Or do you need help? No need Wuri, I know the way. Ngapain ya Ranonya? Dia cuma bau sate. Wih, dia cium bau sate teman-teman. Sate! This is the aroma that you already sniff. Oh, I know, kata Wuri. This is the clue for you to turn right, isn't it? Your way is great. Kira-kira apa ya baunya? Sate? Kosong. Baunya bunga? Kayak bau garam. Kalau baunya ikan? Amis. Dari bau ternyata kita bisa tahu ya, walaupun nggak ngelihat ya. Sniff in its aroma and you will know the direction. Direction. Why do you stop? Why do you hold the wall? Are you dizzy? No. Let me help you. No need Wuri, I know the way. Kenapa ya Ranonya pegang dinding? Karena dia mau touch. Oh yes, it turns out this wall is different. The only river stone. It's cat. Oh, it's cat. Yes. The only river stone wall around here. Oh, I know. This is the clue for you to turn left. Your way is great. Touch. Touch the wall. Touch the cat. Gimana kalau kita pegang cat gimana? Lembut. Kalau kita pegang durian? Feel the surface and you will know the direction. Watch out, Rano. There is Padang. Let me guide you. No need worry, I know the way. Great! You can avoid it although you cannot see. This stick is really helpful. Book. Watch out, Rano. The dog is out of the fence. Yeah. Yes, I have known it, Wuri. Oh, the dog's bark must be a clue for you to go ahead. Great, you know a lot. Listen. Gimana ya bunyinya telepon? Kring. Bunyinya burung? Kalau ayam berkokok? Kukuruyuk. Pay attention to the sound and you will know the direction. We have been at Ali's house. Hooray! Sudah rame. Banyak loh teman-temannya. Ada apa aja ya di rumahnya Rono tuh? Ada balon, ada kayak yang ini di atas kepala Ondel-ondel, hiasan-hiasan ya. Wah, ada banyak juga yang bawa kado ya. Ini yang apa nih? Rebutan ya Allah. Rebutan kado. Padahal itu kan siapa yang bawa itu punyanya dia. Iya. Let me guess. Ayo kita coba. Nyam gemblang. Kue cucur. Nyam. And kembang goyang. Yay, you are right. I know what you want to say, Wuri. Taste. Recognize the taste. This is my way, Wuri.
I like your way, Rano. Tadi rumahnya Rano. Belok Terus kanan baru- dengan mencium. Bau sate. Habis itu eh, dia belok kiri dengan memegang wall. iya, stone wall. Stonewall. Habis itu dia terus Ada genangan sama air. ada suara, Buk, 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 suara buk. anjing menggonggong. Terus sampai deh ke rumahnya Ali. Yang itu tuh, yang itu. Yeay, Rano berhasil sampai ke rumahnya Ali. Segitu dulu ceritanya kali ini. Gimana teman-teman? Seru nggak cerita Iya, Rano pergi ke rumah Ali. Alhamdulillah berhasil. Berhasil. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi. Di read aloud selanjutnya. Dadah. Dadah. Halo teman-teman. Pas ke Dufan hujan kayak gini, waduh gimana ya? Wahananya masih bisa pada dimainin nggak? Pada antri apaan nih? Panjang banget. Yuk ikuti keseruan kami main di Dufan, tonton sampai habis. Kami sama sekali nggak ngira bakal hujan waktu main ke Dufan, jadi nggak ada persiapan bawa jas hujan. Kami sempat ngeliat di pintu masuk Dufan ada orang yang jual jas hujan plastik, langsung deh akhirnya keluar buat beli. Nah selama hujan memang banyak banget wahana yang belum bisa digunakan sementara. Sempet khawatir nih Dania bakal sedih karena nggak banyak nyobain mainan ini itu. Tapi ternyata alhamdulillahnya anaknya mah tetap happy aja jalan-jalan ke sana kemari. Nggak peduli hujan, ya kapan lagi kan main hujan di Dufan. Bener kata orang yang bilang bahagianya anak itu sederhana. Mungkin dia nggak ingat seberapa mahal dan bagus baju atau sepatu yang ia pakai. Main wahana apa aja yang ada di Dufan mungkin juga nggak ingat. Tapi yang dia ingat rasa senengnya main bareng orang tuanya. Ini jadi pengingat juga buat kami untuk selalu hadir membersamai secara utuh. Semoga bisa membuat banyak memori masa kecil yang indah. Lihat patung es krim numplek kayak gini, anaknya minta diangkat ke atas. Terus dipeluk-peluk dong. Emang nggak dingin apa hujan-hujan meluk es krim? Yeay, akhirnya hujan reda. Kita naik wahana apa ya? Jas hujan sudah dilepas, jalanan jadi basah dan licin. Harus hati-hati nih. Nah, kita mau naik wahana yang di belakang itu, biang lala. Di jalan kita ketemu patung kuda. Teman-teman yang mau lihat, kami naik komedi putar kuda bangsawan, Turangga-rangga. Bisa klik yang di atas ini ya. Bareng TV. Oke, kita sudah masuk antrian. Iya, antrian biang lala aja sepanjang ini. Mana nggak kelihatan wahana biang lalanya? Iya, jadi wahana biang lalanya itu masih di sana. Kita masih jauh banget dari pintu masuknya. Akhirnya udah makin deket nih. Tapi emang antrinya nggak terlalu lama, soalnya kapasitas biang lala Dufan sampai 180 orang loh. Jadi jangan patah semangat ya, walaupun ngelihat antriannya panjang banget dan berkelok-kelok kayak gini.
Wah, ini nih salah satu wahana ekstrim Dufan, kora-kora. Teman-teman ada yang sudah pernah naik? Kali ini kita tentu nggak main yang ekstrim ya, karena kita bawa anak di bawah umur. Kalau yang di situ ada tornado. Kalau yang ini nama wahananya kicir-kicir. Wah, baru ngeliat aja udah kebayang sih gimana pusingnya. Di sana ada histeria. Dari semua wahana ekstrim Dufan, yang mana nih yang sudah pernah teman-teman naikin? Masya Allah, pemandangan dari atas indah banget. Walaupun langitnya agak mendung, ketinggian biang lala Dufan mencapai 30 meter loh. Tinggi juga ya. Akhirnya semua penumpang sudah naik. Yuk kita nikmatin pemandangan dari atas biang lala. Semoga teman-teman menikmati ya. Jangan lupa siapkan pose terbaik karena waktu di bawah kita bakal difoto sama petugasnya. Bareng TV. Dunia yang mempesona, dunia fantasi.
sudah selesai petualangan kita di Dufan. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, dadah. Halo teman-teman, ini aku lagi di Kidzuna. Nah, sekarang aku lagi memanggang pizza untuk pelangganku. Aku dapat 2 jempol dari pelanggannya. Terus pizzanya dimakan sendiri lagi. Karena aku ternyata lapar, aku kasih makan dulu juga deh. Tapi anehnya cuma boneka ya guys. Aku sekarang sedang menyukur peliharaanku. Lalu aku mandikan, aku kasih air dan kasih sabun. Gosok. Terus aku ambil deh, tapi dihanduin dulu. Tapi di sana nggak ada handuk, jadi gak usah dihanduin. Kita lanjut masukin ke dalam situ. Gak usah deh. Nah, mau yang itu dia. Habis ini mau ngapain ya? Lanjut ke toko kue buat jualan kue. Ini ternyata banyak banget merek kuenya yang ada dalam oven. Aku sampai bingung taruh di mana. Lanjut aku susun ke tempat yang benar. Saatnya aku siapkan kue untuk pelangganku. Ada yang mau gak nih jualan aku? Enak loh. Terus aku masukin ke dalam oven biar dia gak dingin gitu. Lanjut aku mau menuang tehnya. Tutupnya kayak camplong. Gelasnya aku masukin ke oven. Aku lucu banget ya, karena itu aku masih kecil. Aku gak punya uang sama sekali. Nah, sudah jadi nih. Terus kita berikan ke pelanggannya. Akhirnya aku dapat uang, tapi bohongan. Di
Habis itu aku mau bikin kue. Kasih topping. Ada jeruk. Suka banget makan jeruk. Tapi ini cuma jeruk bohongan. Yang hijau itu adalah kiwi. Ada yang suka kiwi gak? Kalau aku sih gak suka. Aku kasih strawberry. Lah, toppingnya ketinggalan. Toppingnya jatuh terus loh guys. Soalnya ini toppingnya tuh bentuknya bulat. Terus jadi jatuh-jatuh deh. Pelangganku minta minum. Aduh, kok malah dimasukin lagi guys gelasnya. Ampun loh. Hebat loh tahan panas, padahal ini dari oven. Karena aku manusia api. Selamat menikmati pelangganku. Dadah guys.
sama aku. Kita mau buat egengan kangen. Siapa dua kangen yang tingginya sama. Ngapain kertas biar cantik. Kayak abang tengahnya. Ibu gak punya paut, jadi pakai ungukan. Masukin tali ke uangnya. Terus kanan satunya. Udah jadi deh. Mutar. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Assalamualaikum.
Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, kami lagi bermain di Taman Ulen Arya Samarinda. Teman-teman tahu hewan apa yang lagi aku pegang? Kelinci. Masa sih? Benar sekali, itu adalah kelinci. Kelinci. Tahukah teman-teman kalau ternyata kelinci bisa berlari dengan pola zigzag kanan kiri waktu dikejar oleh predator yang mau memangsanya. Dengan pola ini ia jadi sulit ditangkap. Lincah banget ya si kelinci ini. Oh iya, harga tiket masuk Rumah Ulin Arya ada dicantumin di video ya. Ini belum termasuk area berenang. Lihat apa ini? Itu adalah burung merak. Burung merak. Ternyata burung merak yang ekornya cantik dan panjang ini adalah burung merak jantan loh. Kalau yang ini burung merak betina. Teman-teman, ada yang pernah melihat burung merak secara dekat belum? burung merak jantan akan mengembangkan ekornya yang panjang untuk menarik perhatian burung merak betina saat musim kawin loh. Teman-teman, aku sedang memberi makan lovebird. Warnanya cantik ya, seperti aku. Teman-teman, ada yang pernah memelihara burung lovebird belum? Kalau pernah, komen di bawah. Lovebird termasuk burung dalam genus Agapornis. Dalam bahasa Yunani, agape berarti cinta atau kasih sayang, ornis berarti burung. Makanya disebut lovebird. Sesuai namanya, lovebird adalah burung monogami yang tidak berganti pasangan. Dia akan setia kepada satu pasangannya. So sweet ya. Sudah puas melihat hewan-hewan, sekarang aku lanjut berenang bersama saudaraku juga. Aku sampai mau tenggelam soalnya kolamnya tinggi. Aku pakai baju unicorn dan pakai pelampung. Apa tuh namanya, Frozen. Teman-teman yang mau berenang di Rumah Ulin Arya tinggal tambah biaya 30.000 per orang. Untuk tiket berenang aja tanpa keliling ngelihat hewan-hewan ada dicantumin di video ya. Sampai segitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Parentify. Kita belajar bersama di Museum Musik Dunia yuk. Museum ini ada di area Jawa Timur Park 3. Letaknya di lantai 1 di Nomol, Kota Batu. Di lantai pertama terdapat berbagai alat musik dari seluruh dunia. Lihat, ini adalah pipe organ atau organ pipa. Alat musik yang suaranya bersumber dari pipa yang dialiri udara. Ini adalah cikal bakal organ elektronik yang kita tahu sekarang. Ini adalah zongruan dan tuobu shiwer dari Cina. Ada juga harpa dan alat musik petik lainnya. Pada bagian ini ada berbagai alat musik asal benua Eropa. Salah satunya ada hurdy-gurdy yang menghasilkan suara seperti biola. Di sebelahnya ada drum set dari Terry Bozzio, drummer terkenal asal Amerika. Memasuki daerah Timur Tengah, ada alat musik bernama oud yang sangat mirip kecapi. Di sebelahnya ada alat musik dari India yang bernama Veena. Dalam bahasa Sanskerta, Veena berarti alat musik. Ada infografis tentang evolusi grand piano. Apakah teman-teman tahu kalau piano memiliki senar? Dengan menekan tuts pada papan piano akan menekan senar di dalamnya sehingga menghasilkan bunyi.
Di bagian sini ada auto harp, alat musik yang memiliki tuts untuk ditekan dan senar untuk dipetik. Yang ada di dalam kotak kaca adalah Mayurivina yang memiliki khas terdapat bulu merak. Lihat, ada patung lilin, Krisdayanti, dan Yuni Sarap. Dua penyanyi ini ternyata kelahiran dari Kota Batu, Jawa Timur. Sambil melihat-lihat alat musik dari berbagai negara, Ibu pengen jelasin pembagian jenis alat musik nih berdasarkan sumber suaranya. Yang pertama, aerofon. Aerofon berarti udara. Kelompok alat musik ini suaranya berasal dari getaran udara. Contohnya seruling, trompet, harmonika, klarinet, organ pipa, dan lain-lain. Jenis kedua, kordofon. Alat musik ini menghasilkan suara melalui getaran senar. Cara memainkannya bisa dengan dipetik seperti gitar, sasando, harpa, atau ditekan seperti piano. Senar juga bisa digesek seperti pada biola dan cello. Ketiga, ada membranofon. Jenis alat musik ini menggunakan membran atau selaput sebagai penghasil suara. Umumnya dimainkan dengan cara dipukul atau ditepuk. Contohnya seperti drum, rebana, beduk, dan lain-lain. Keempat, ada idiofon, alat musik yang menghasilkan suara langsung dari bahan pembuatnya. Bisa dimainkan dengan cara digoyang, ditepuk, atau dipukul dengan bantuan alat. Contohnya seperti angklung, simbal, gamelan, dan gong. Kalau teman-teman bisa main alat musik apa? Dan termasuk alat musik jenis apa dari 4 kategori tadi? Boleh cerita di kolom komentar ya. Gak kerasa udah puas mengitari lantai 1, kita coba naik ke lantai kedua. Di sini ada berbagai koleksi genre musik, memorabilia, juga sampel audio dari berbagai musisi. Gak lupa foto-foto juga. Pas banget nih Dania pakai baju hitam seragaman sama BTS. Naik lagi ke lantai 3. Di sini ditampilkan area konser, alat musik klasik, dan musik box dari puluhan tahun lalu. Gak kerasa sudah selesai petualangan kita di Museum Musik Dunia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.
the cat takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi ho the dairy-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese, the mouse takes the cheese. Hi ho the dairy-o, the mouse takes the cheese. The cheese stands alone, the cheese stands alone. Hi ho the dairy-o, the cheese stands alone. Hi ho the dairy-o, the cheese stands alone. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you... Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi nonton penampilan Marawis dan Tari Tortor kakak-kakak di SD Albaina. Tuh, aku tuh yang pakai jilbab coklat. Selamat menonton.
Happy birthday to you. 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 Dania mau apa? Aku mau donat guys, tapi aku punya 2 donatnya. Kayak gitu aku bakalan. Hari ini apa? Hari ini aku ulang tahun kelima guys. Aku gak sabar banget waktu itu buat ulang tahun. Jadi ini donatnya harus kita buka dulu. Nah, ini. Aduh, aku mau pakai yang pink. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hias. Ini kasih garis-garis. Ibu mau nanti pas ulang tahun yang si udah tua dikasih donat juga. Nanti dia mau hiasin buat ibu. Boleh? Boleh. Tapi boleh pas masih muda ulang tahun dia juga hiasin kayak gini. Boleh gak? Boleh. Ini kita taruh dulu, lalu kita berikan sprinkle. Bagus terus. Yeay, udah jadi. Guys, aku bikin nih. Bagus gak guys? Aku sekarang mau coba dulu. Bismillah. Enak? Enak banget. Mau coba? Mau? Mau? Makasih. Ya, sebelumnya udah pernah bu makan sprinkle ini. Diberi mama kayaknya waktu itu es krim dikasih sprinkle ini. Enak. Ya, enak kan? Momen Dania ulang tahun beberapa waktu lalu, kami memutuskan memberi bingkisan sederhana seperti ini ke teman-teman Dania di sekolah. Kami berharap aktivitas menghias donat ini bisa jadi aktivitas yang seru buat teman-teman. Selain itu juga bisa bermanfaat untuk melatih motorik halus, kreativitas, mengajarkan sebuah proses, dan bonusnya kenyang. Semoga semua teman-teman Dania di sekolah maupun di rumah yang lagi nonton video ini semua bisa sehat, jadi anak yang cerdas, dan bahagia selalu dimanapun berada. Kasih banyak ya teman-teman yang sudah dukung Dania di Varantify. Support terus Dania dengan pencet like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Muah, muah, muah. Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Temani Dania main perahu bebek. Kayu, kayu, kayu. Lama-lama kakiku mulai capek ya. Lulu, skip to my Lou. Lulu, skip to my Lou. Ada banyak bebek warna-warni. Aku paling suka bebek warna pink. Kalau teman-teman paling suka bebek warna apa nih? My shoe flies in the buttermilk shoe fly shoe. Skip to my Lou, my darling. Lulu, skip to my Lou. Lulu,
Aku ini ada di Taman Hewan saat di Depok. Selain bebek-bebekan, ada hewan-hewannya juga loh. Ini ada hamster. Ternyata lucu, kecil-kecil imut. Ada yang lagi masuk di rumahnya. Kalau kalian ada yang pernah pelihara hamster gak di rumah? Kalau aku sih belum pernah. Old MacDonald had a farm, E-I-E. Ini ada tupai kelapa. Nama lainnya tupai adalah bajing. Kenapa ya dia namain tupai kelapa? Apa dia suka makan kelapa atau bukan? Tupai kan sukanya kacang ya. Farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Ini ada iguana. Aku takut sama iguana loh guys. Aku takut digigit. There, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Bah, tiba-tiba yang oranye muncul. Had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a Di sini banyak banget tanaman herbal. Salah satunya adalah ini, andong. Bisa buat batuk, diare, dan ambayan. Ini ada tanaman daruju untuk membantu mengobati kanker. Ditulis juga cara pemakaiannya loh. Tumbuhan yang ini mirip mangkok, bisa buat tumbukan rambut dan kurangi bau badan. Untuk tanaman yang di pot ini bisa dibeli. Cantik-cantik semua ya. The farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi ho the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi ho the dairy-o, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child. Hi ho the dairy-o, the wife takes the child. The child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi ho the dairy-o, the child takes the nurse. The nurse takes the cow, the nurse takes the cow. Hi ho the dairy-o, the nurse takes the cow. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kami sedang mengunjungi Museum Satwa di Jatim Park 2, Kota Batu, Jawa Timur. Di depannya ada banyak patung gajah warna-warni. Bahkan ada gajah durian, lucu banget. Tahu nggak, Museum Satwa ini merupakan yang terbesar dan terlengkap se-Indonesia. Yuk ikuti keseruan kami menjelajah Museum Satwa. Begitu masuk, kita disuguhi melihat sangkar burung perkutut terbesar di dunia. Wow! Koleksi fosil dan replika hewan yang ada di Museum Satwa ini didapatkan dari berbagai negara. Tapi tenang aja, untuk hewan-hewan yang diawetkan nggak didapat dengan perburuan liar ya. Ini semua didapat dari hewan-hewan yang sudah mati secara alami. Dania lagi pengen coba juga nih, masuk ke dalam sangkar, ngerasain jadi burung.
Lanjut kita menjelajah ke insektarium. Di sini koleksi serangga nggak kurang dari 10.000 spesies. Mulai dari Phasmidae, kupu-kupu, kumbang. Wah, beragam banget macamnya. Mulai dari yang ukuran kecil, besar, semua ada. Mantis. Mantis ya. Kelabang. Ya Allah, kumbangnya banyak banget lah jenisnya. Ih, ngeri banget kelabang nak. Ada yang tanduknya 2, ada yang tanduknya 1, Kayak di buku Nia ya. ada yang 3. Kumbang rusa. Ada yang kayak gitu tuh. Yang lagi kelahi. Ada yang betina itu. Betina yang nggak ada tanduknya. Geser kita. Ini apa nih? Ini laba-laba 2. Oh, itu laba-laba yang lihat enggak? Warnanya sama, mirip sama tempatnya. Hampir nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan ya. Ini kupu-kupu dari Madagaskar. Enggak, ada yang bukan kupu-kupu juga, binatang yang dari Madagaskar. Ini kumbang kumis, panjang-panjang tuh kumisnya. Kumis, kan tadi kan kumbang tanduk. Dari Thailand. Ada yang kecil. Yang hijau, kecil hijau. Banyak yang kupu-kupu. Ada kumbang kotoran. Udah dan ya, yang dorongin kotoran itu. Dorong-dorong kotoran. Masya Allah. Ini deh. Ada yang dari yang kecil sampai yang besar nak. Mana? Ini jamur. Ini kuping kan? Kupu-kupunya cantiknya nak, ada kayak ekornya gitu nak. Besarnya ini. Ke tangannya Nina ya. Ini bukan kupu-kupu ngelap. Ini di pohon tuh. Ini mantis. Dia bisa nangkap makanannya, gimana dia nangkap makanannya? Iya. Kepik-kepiknya kecil. Kaget semuanya.
Setelah puas ngeliatin berbagai serangga, kita lanjut ngelihat diorama berbagai hewan yang dibuat mirip banget sama habitat aslinya. Lihat, ada ular piton super tiger dari Asia Tenggara. Panjang banget ya. Lalu ada kerangka, jerapah. Semua hewan ukurannya sama seperti aslinya. Ini ada gigi kuda Nil. Lalu ada burung cendrawasih. Ini rusa. Iya. Ada gazelle yang tanduknya sangat panjang. Ada replika harimau yang sedang memburu rusa. Lalu ini ada berbagai binatang laut yang sudah diawetkan. Paus bungku. Masya Allah. Habis dari dasar laut, kita lanjut main ke daerah bersalju. Diorama hewannya bagus-bagus banget ya. Anak jadi punya gambaran gimana sih kehidupan hewan di alam liar. Kita mau masuk ke bagian morfologi satwa. Di sini kita lihat berbagai organ dalam hewan, otak, lambung, usus. Wah, lihat, ada replika sistem pencernaan sapi. Belajar biologi kayak gini jadi lebih mudah ya. Di halaman luar museum sedang ada pertunjukan tarian dari Papua. Oke deh, setelah ini kita mau lanjut ke Batu Secret Zoo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa kucing meong meong, papa kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong, gak dibagi meong meong, naik
anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Halo Besti semua, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Yuk bantu aku kasih makan burung enggang, si cantik dari Kalimantan Barat. Apa ya makanannya? Ikan? Oh, bukan. Daging? Bukan juga. Kita coba buah. Oh, benar, dia suka. Sekarang ayo kita lihat aksi di alam liar. Halo teman-teman, aku adalah burung enggang. Aku biasa disebut rangkong. Aku adalah burung pemakan buah-buahan. Walaupun saat buah sulit didapat, aku bisa makan serangga, cacing, dan hewan kecil lainnya. Makanan kesukaan kami adalah buah beringin. Selain rasanya yang enak, pohon ini selalu berbuah sepanjang tahun. Di hutan tropis ya. Oh iya, kami turut membantu kelestarian hutan loh, Besti Flonazing semua. Kami menyebarkan benih dari buah yang kami makan. Benih itu dikeluarkan bersama kotoran kami. Hihihi. Kami tinggal di pohon yang berlubang, tapi kami tidak bisa membuat lubang seperti burung pelatuk. Kami harus mencari lubang yang terbentuk secara alami di pohon sebagai sarang. Sedihnya, jumlah rangkong saat ini sudah semakin sedikit, Besti. Karena luas hutan yang semakin sempit, makanan dan sarang kami jadi terbatas. Juga perburuan liar yang menjadikan paruh kami sebagai hiasan. Besti semua, bila melihat hewan apapun dengan warna yang cantik atau bentuk yang menarik, cukup lihat kami dari jauh dan ikut menjaga lingkungan sebagai bentuk sayang kepada kami ya Besti. Oke Rangkong, terima kasih ya sudah mengingatkan. Biar kita semangat lagi, gimana kalau kita nyanyi bersama? Aku adalah si burung rangkong, ku punya paruh besar melengkung. Ku sangat suka buah-buahan, ku buat sarang di pohon berlubang. Asalku Kalimantan, ayo bersama kita menjaga hutan. La 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 la, akulah si rangkong. Senang sekali bisa berkenalan dengan kalian semua.
Jangan lupa kasih jempol dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru. Halo teman-teman semua, jalan-jalan lagi bareng Dania Parentify. Beberapa hari lalu kami lihat perayaan Imlek di Mall Grand Indonesia. Lihat deh teman-teman, dekorasinya bagus banget. Itu ada hewan-hewan di atas. Wah iya, itu simbol 12 sio. Iya, itu apa sih? Jadi sio itu adalah 12 hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Sio dipercaya memiliki karakteristik tertentu yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Tahun ini adalah tahun ular. Dalam tradisi Tionghoa, ular dikaitkan dengan kecerdasan intuisi dan pengetahuan. Setelah ini mau ada penampilan barongsai. Sambil nunggu, Dania mau coba naik kereta dulu. Barongsai sejarahnya seperti apa sih? Kesenian barongsai mulai populer di zaman dinasti Selatan Utara tahun 420 hingga 589 Masehi. Kala itu pasukan dari Raja Songwen di kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fan Yang dari negeri Linyi. Seorang panglima perang bernama Zhong Kui membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Ternyata upaya ini sukses. Hingga akhirnya tarian barongsai melegenda hingga sekarang. Ah gitu ternyata asalnya. Terus kapan sih barongsai masuk ke Indonesia? Kesenian barongsai diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad 17 ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan. Sekarang barongsai di Indonesia sudah diperlombakan loh. Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI yang menaungi kesenian barongsai telah diakui oleh KONI. Jadi sekarang pemain barongsai bisa disebut sebagai atlet barongsai. Barongsai Indonesia juga sudah ngeraih juara pada kejuaraan di dunia. Keren! Itu barongsainya sudah datang. Ayo kita nonton dulu.
segitu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video Parentify selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan belajar bareng sama Parentify. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some sheep, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wheels on the bus. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The wheels on the bus. Yeah! The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The wheels on the bus. Wah, Dania terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong. People on the bus go up and down,
Muah, 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 muah. with me. Bismillahirrahmanirrahim. Momo dan Yuyu dipublikasikan The Asia Foundation. Let's read. Ditulis oleh Momon Kristiadi. Ilustrator oleh Lily Yong. Momo mencari Lina. Sudah waktunya kucingnya itu makan. Oh, itu dia. Lina sedang apa ya? Lihat nggak kucingnya mana? Ekornya hitam. Oh, ada apa di lubang itu, Lina? Tanya Momo. Ternyata kucingnya lagi memasukkan tangannya ke dalam lubang. Wah, ada binatang mirip kepiting, tetapi lebih kecil. Apa ini yang Bapak bilang Yuyu? Tanya Momo dalam hati. Kalau dipelihara, apa Yuyu bisa menjadi besar seperti kepiting ya? Momo ingin tahu. Tuh, Yuyunya dimasukin ke dalam ember. Kucingnya. Coba kita lihat apakah Yuyu suka ini. Dikasih makan Yuyunya. Kucingnya juga. Alhamdulillah. Ternyata Yuyu suka makan apa aja. Dikasih ikan. Mau. Ini apa ini? Dikasih tahu itu mungkin. Atau roti. Mau juga. Yuyu juga suka roti dan pisang. Sama kayak suatu hari saat akan memberi makan Yuyu, Momo terkejut. Ia melihat banyak anak Yuyu kecil-kecil. Oh, ternyata kamu ibu Yuyu ya? Kamu perlu tempat tinggal yang lebih besar. Pindah ke sini ya. Dari ember yang warna oranye kecil dipindah ke ember hijau besar ya. Momo sibuk sekali. Semakin banyak Yuyu, semakin banyak makanan yang dibutuhkan. Ibu Yuyu dan anak-anaknya makan. Hingga suatu hari, ember tempatnya Yuyu dan anak-anaknya terbalik. Oh, kalian mau kemana? Yuyu itu membuat lubang. Boleh, silahkan. Oh, kamu lebih suka di lubang itu ya, Yu? Katanya Momo. Bagaimana dengan kamu, Bu Yuyu? Kamu juga pasti lebih senang di dalam lubang di tanah. Yuyu tadi mirip apa, Nak? Banyak anaknya ya? Terus akhirnya tadi Yuyunya masuk kemana? Ember. Tadi gimana Yuyu sama anak-anaknya makan? Yuyunya mau balik ke tempat tinggalnya di tanah. Dadah Yuyu.
Sangu itu menggah tapi yuk kita buat juga. Let's go. Let's go. Kita ambil dulu sapinya, taruh deh di kertas. Terus kita tempel deh di kursi atau meja yang teman-teman punya di rumah. Selanjutnya kita buat deh ambing sapinya dengan sarung tangan lateks. Biar warna airnya lebih putih kayak susu, kita tambahin sedikit tepung. Dan dia lagi bikin apa? Ya, tuang air ke dalam situ. Lagi. Terus sampai habis. Oke. Nah, kayak susu, kita tuang ke sini. Nih. Dan ya masukin. Tinggal kita taruh pas di bawah perut sapinya. Awalnya ibu pakai selotip tapi kurang kenceng. Habis itu ibu ikat pakai tali rami. Lubangi ujung sarung tangan pakai jarum. Kemudian siap deh dimainkan. Ayo semangat memerah sapinya biar dapat susu yang banyak. Coba pencet dari atas. Ya tuh. Aduh, malah muncrat di situ ya. Pencet yang terakhir itu ya. Nah, tuh keluar. Keluar terus. Terus. Ya. Terus. Genggam ya gitu. Ada keluar banyak. Muncrat
Ada. Ada. Muncratnya di sana. Ujung Malang pada awal abad ke-20 adalah perkampungan kecil seluas 50 hektar. Secara administratif masuk wilayah distrik Bekasi, Kabupaten Jatinegara, di bawah kekuasaan Mr. Cornelis Residence Batavia. Kisah seorang anak petani tumbuh di lingkungan sawah dan langgar. Tumbuh dengan semangat belajar. Dari tanah inilah kelak muncul seorang tokoh besar pahlawan dari Betawi yang bernama Kiai Haji Nur Ali. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah
Nur, lu baca Al-Quran, huruf lu harus fasih. Juga hati lu harus bersih. Lu belajar, jangan tertipu. Iya Bang, saya mau terus belajar. Saya ingin menjadi orang yang berguna. Nur, ilmu itu cahaya. Lu cari cahaya itu sampai ke tubuhnya. Sekalipun lu ada di mana. Lu belajar. Iya Bang, saya mau belajar sampai ke Mekah. Nur Ali kecil bukan anak biasa. Langkahnya jauh menembus batas desa. Niatnya tulus, tekadnya kuat belajar kepada para ulama Betawi hingga menuntut ilmu sampai ke tanah suci. Allah bersama kita. Doa akhir biar lu nanti dapat ilmu yang hebat. Lu bisa jaga kampung sekaligus lu bisa bela negeri kita. Bismillah, hasbiyallah, ihtasabtu billah wa tu'abiyallah, masya Allah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo jalan.
pada tahun 1934 sampai tahun 1939, Nur Ali menjadi pelajar Indonesia di kota Mekah bersama para pelajar lainnya dari tanah air Nusantara. Lama sekali aku memandang bintang. Ada apa sebenarnya, Nur? Bintang di sini berbeda. Ingatan saya tertambat pada kampung halaman saya. Antum rindu ya Nur dengan kampung halaman? Lebih dari rindu, ada sesuatu yang ingin saya bawa pulang. Sana, di tanah yang masih dijajah Belanda, apa yang bisa kau lakukan, Nur? Kita di sini belajar. Disinilah ilmu sejati. Ilmu yang ada di dalam kitab adalah ilmu mati. Saya tidak datang belajar ke sini hanya untuk menghafal kitab semata. Lalu kau mau apa, Nur? Saya akan bawa pulang api. Api yang saya pelajari di sini untuk menerangi kampung halaman saya, untuk membakar rakyat di sana. Kau akan melawan Belanda. Dengan apa? Dengan kitab. Dengan ilmu, dengan dakwah. Kalau perlu dengan darah. Nur, jangan salah. Kami semua di sini ingin merdeka, tapi perjuangan tidak semudah itu. Kolonial bukan cuma musuh di medan perang, mereka juga musuh di dalam hati kita, di dalam sistem yang mereka tanam. Untuk itulah saya harus pulang. Mau pulang? Kenapa terburu-buru, Nur? Kita ini masih muda. Mekah ini lautan ilmu. Kita bisa lebih lama tinggal di sini. Semakin saya di sini, saya semakin berdosa. Sedangkan di kampung sana, anak-anak butuh guru mengaji. Apa rakyat di sana mengerti apa arti mereka? Pantas. Apa kau siap berjuang di tanah sendiri? Ingat, kau bukan hanya diancam, kau akan diawasi, Nur. Bahkan mungkin kau dibuang atau dibunuh. Saya sudah siap. Kalau itu memang keputusan Nur, kami di sini hanya bisa mendoakanmu. Jika kau butuh sahabat, Nur, saya siap membantu. Teman kita dari Padang, dari Aceh, dari Jawa, kita satu bangsa, Nur. Terima kasih saudaraku Rasulullah. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita satu bangsa, satu tanah air, satu tekad. Merdeka!
Indonesia menyatakan kemerdekaan, tapi rakyat belum sepenuhnya merdeka. Penjajah Jepang dan sekutu kembali menyerang. Suasana semakin panas setelah tentara sekutu mendaratkan pasukannya di Tanjung Priok. Pada 28 September 1945, sebagai tanda kewaspadaan terhadap gerakan sekutu, para pemuda Betawi bergabung dengan pemuda-pemuda Nusantara siap mengangkat senjata untuk mengusir Belanda yang akan menjajah kembali negeri yang telah merdeka. Dari pesantren, Nur Ali membentuk Laskar Rakyat dan pasukan Hizbullah. Santri bukan hanya diajar kitab, tapi diajar pegang bambu runcing. Setiap kajian berubah jadi latihan gerilya. Setiap doa berubah jadi sumpah jihad. Waalaikumsalam, ada apa itu? Kita semua harus pergi. Udah, lo tenang dulu, ada apa? Mereka datang dengan bersenjata lengkap. Kita semua harus pergi. Kita tidak akan mundur. Islam tidak mengajarkan kita lari dari kejoliman. Kita lawan. Benar guru, tapi senjata kita cuma bambu runcing guru. Bambu runcing bisa menembus baja. Kita bersama Allah. Kita lawan. Jakarta bertambah semakin panas. Perlawanan bersenjata tidak hanya berkobar di dalam kota Jakarta, tapi juga sampai ke pinggir dan luar kota. Secara bertahap, Sekutu dan Rimba berhasil menduduki basis pertahanan badan-badan perjuangan kampung-kampung sisi timur dan barat Jakarta. Pada awal Oktober 1945, seorang pemuda Surabaya bernama Sutomo atau dikenal dengan sebutan Bung Tomo berada di Jakarta dan dikenalkan kepada tokoh-tokoh pemuda rakyat Betawi termasuk Nur Ali. Bung Tomo menyematkan gelar Kiai Haji kepada Nur Ali. Kiai merupakan gelar yang umum dipakai untuk ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan di Jakarta menggunakan gelar guru atau tuan guru seperti di pesisir Melayu. Nama Kiai Haji Nur Ali disebut berulang-ulang melalui pemancar radio Bung Tomo
Sehingga lambat laun gelar guru yang melekat pada sapaan Nur Ali tergeser dan berganti menjadi Kiai Haji. Sejak saat itulah Guru Nur Ali disapa menjadi Kiai Haji Nur Ali. Hei Kiai, Anda dilarang berbicara politik di atas mimbar. Saya tidak bicara politik. Saya bicara pendapat. Kalau saya dianggap bicara politik, berarti pemerintah Belanda takut akan kebenaran. Anda diawasi Kiai. Siapa? Hati-hati Kiai, camkan itu. Mau sampai kapan kita begini, Bah? Setiap malam Umi tak pernah benar-benar tertidur pulas. Bukan karena Umi takut pada peluru, tapi karena Umi takut kehilangan Abah. Dulu Abah janji akan membangun pesantren besar dan membimbing anak-anak. Bukan seperti ini. Bukan hidup dalam gelap dan diintai dan diawasi seperti ini. Perjuangan kita masih panjang. Abah janji, Abah akan mendirikan pesantren yang merdeka seperti mimpi kita dulu. Jangan tinggalkan Umi sendirian. Abah janji kita bersama. Yang paling terpenting dalam hidup kita, Wah. Anakku, yang terpenting dalam hidup ini adalah kita terus harus berjuang dengan ikhlas. Nyawa kita akan selalu abadi di sisi Allah, juga tanah air. Terima kasih, Wah. Kiai Haji Nur Ali adalah gambaran pejuang dan ulama sejati. Cerdas, berani,
dan tulus mengabdi. Dari Langgar Kecil menuju Istana Sejarah Bangsa. Wafat pada 29 Januari 1992. Namun perjuangannya tetap hidup sepanjang masa. Sang pahlawan nasional dari Betawi sebagai cahaya yang tak pernah padam. Hari ini kita mau baca buku judulnya Aku Berbeda dengan Syafa. Ditulis oleh Bunda Ari dan tim Cordoba. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil keluarga Abid melaju menuju ke toko buku. Berkunjung ke toko buku adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Kak Hakim dan Abid setiap bulannya. Seperti hari ini, Syafa bahkan terlihat sangat senang melihat buku yang begitu banyak. Lihat, di berbagai rak, dari bawah sampai atas semuanya buku. Sampulnya bukunya berwarna-warni. Ayah memegang buku warna biru. Hakim memegang buku warna hijau. Wow, lihat Abid memegang bukunya warna oranye. Banyak sekali ya buku di toko buku. Bunda, Abid ingin buang air, kata Abid berbisik di telinga Bunda. Boleh, sekalian Bunda mau ganti baju Syafa juga nih. Sudah basah karena keringat, kata Bunda. Abid berbisik di telinga Bunda. Abid ke toilet laki-laki. Ini yang gambarnya laki-laki. Bunda dan Syafa akan ke toilet perempuan. Gambarnya ada pakai rok. Nanti kalau sudah selesai, tunggu Bunda di sini ya, kata Bunda sambil menunjuk bangku-bangku di depan toilet. Abid mengangguk mengerti. Syafa cantik deh pakai kerudung merah. Kak Abid boleh pinjem nggak? Kata Abid sambil mencubit pipi Syafa. Kak Abid ada-ada saja ya Syafa. Yang pakai jilbab kan hanya perempuan. Kalau perempuan seperti Bunda, semuanya harus tertutup. Kecuali muka dan telapak tangan. Kalau Kak Abid sih yang harus tertutup dari batas pusar sampai kaki, kata Bunda tertawa. Oh, Kak Abid juga harus disunat seperti semua anak laki-laki, lanjut Bunda. Disunat oleh dokter. Oh iya ya, Abid balas tertawa. Tapi kan Syafa masih kecil Bunda, Rara juga nggak pakai jilbab, kata Abid. Iya sayang, Rara, Syafa, Mimi, atau teman-teman di sekolah Abid yang lain masih kecil, jadi belum harus pakai jilbab. Kalaupun pakai, itu untuk latihan, biar nanti terbiasa, kata Bunda lagi. Oh iya ya, Mira. Abid membayangkan Rara belum pakai jilbab. Oh iya,
Tadi waktu di toilet airnya sempat macet. Hampir ada om yang mau masuk dan bantuin Abid, tapi nggak jadi. Alhamdulillah airnya mengalir. Ayah yang mendengar cerita Abid kemudian bicara, Abid, juga Kak Hakim, tubuh kita adalah milik kita. Tidak boleh ada seorang pun yang melihat atau memegang bagian pribadi tubuh kita, kecuali ayah, bunda, atau dokter ketika kita sakit. Ayah bunda juga hanya membantu. Saat Abid dan Kak Hakim sudah mandiri, bisa mandi sendiri, bisa membersihkan buang air sendiri, ayah dan ibu pun sudah tidak boleh memegang bagian pribadi. Iya ayah, Kak Hakim juga dikasih tahu sama bu guru di sekolah, kata Kak Hakim. Bahkan walaupun kita ada di rumah dan hanya ada ayah dan bunda, selama ini Abid maupun Kak Hakim juga tetap harus memakai handuk kan saat keluar kamar mandi, sambung bunda. Oh iya, Abid dan Kak Hakim manggut-manggut. Keluar kamar mandi tetap pakai handuk. Atau kalau kita mau membeli baju dan akan mencobanya, ada ruangan tertutup untuk ganti. Itu karena kita harus menutup tubuh kita dari orang lain. Bunda menunjuk ruangan tempat ganti baju, fitting room. Dan biasanya ada tempat ganti khusus untuk laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Kamar tidur juga begitu. Walaupun kakak beradik, kamar Syafa terpisah dengan kamar Abid dan Kak Hakim, kata ayah. Ayo pilih lagi bukunya. Nanti kita lanjutkan ngobrol tentang laki-laki dan perempuannya di rumah saja, kata ayah. Dan kemudian semuanya sibuk memilih buku yang akan dibeli. Hore, Abid bilang, nih baju laki-laki dan perempuan pun beda ya. Perempuan pakai jilbab, boleh pakai rok, pakai celana. Laki-laki bajunya nih ada yang kemeja, rompi, celana. Ada kancing. Ada kancing. Nih rompi. Nih. Ini. Ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berusaha bersama ya, ayah dan bunda, untuk menjaga anak-anak kita. Karena seringkali perilaku penyimpangan seks ini secara tidak sadar terjadi mulai dari pola asuh yang keliru dari para orang tua. Nauzubillahi min zalik, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.